Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang irigasi. Irigasi merupakan suatu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi permukaan, irigasi tambak, dan irigasi pompa. Ini merupakan bangunan utama bendungan. Bangunan utama adalah suatu komplek bangunan yang dirancang dan direncanakan dibangun di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke saluran irigasi. Pintu air berfungsi untuk mengatur air aliran irigasi dan dapat menentukan massa dan debit dari aliran tersebut. Fungsi dari irigasi itu sendiri yaitu yang pertama, mengambil air dari sumber air seperti pengambilannya pada sungai ini, dan yang kedua untuk mengalirkan dan membawa air ke lahan pertanian, dan fungsi yang terakhir itu untuk mendistribusikan air ke tanaman. Irigasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada irigasi sederhana. Irigasi sederhana ini biasanya diusahakan secara mandiri atau sekelompok petani yang memerlukan air, sehingga kemampuannya dalam mengukur dan mengatur air sangat terbatas. Yang kedua, irigasi semi teknis. Irigasi semi teknis ini biasanya bangunannya sudah sadat yang permanen atau semi permanen, namun pembagiannya belum sepenuhnya mampu untuk mengukur dan mengatur air. Yang ketiga, jaringan irigasi yang teknis. Jaringan ini biasanya bangunannya sudah permanen, sehingga kemampuannya dalam mengukur dan mengatur air itu sangat baik. Air akan melewati Cipolepi yang berfungsi untuk mengatur debit air dari saluran primer dengan lebih mudah. Setelah melewati Cipolepi, air akan melewati penampungan yang berfungsi juga untuk mengatur kecepatan aliran. Ini merupakan pintu air dari saluran primer yang berfungsi untuk membagikan aliran air dan diteruskan ke saluran sekunder. Dari data yang diambil, didapatkan T1 yaitu 1 menit 0,2 detik, T2 1 menit 0,4 detik, T3 1 menit 0,4 detik. Maka dijadikan semuanya ke detik. T1 menjadi 62 detik, T2 menjadi 64 detik, dan T3 menjadi 64 detik. Kemudian dicari waktu rata-ratanya yaitu T1 tambah T2 tambah T3 dibagi dengan 3. Maka didapatkan hasilnya 63,33 sekon. Selanjutnya kita mencari kecepatan alirannya. Data yang dapat jarak lintasannya yaitu 30 meter. Maka untuk mencari kecepatan aliran kita menggunakan rumus jarak lintasan dibagi waktu rata-ratanya. Jarak lintasannya 30 meter dibagi dengan waktu rata-rata tadi 63,33 sekon, maka kecepatan alirannya dapat 0,4737 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari kedalaman. Didapatkan D1 0 cm, D2 43 cm, D3 42 cm, dan D4 40 cm. Maka didapatkan rata-ratanya
D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 dibagi dengan 3, dan hasil yang dapatkannya itu 0,41667 meter. Didapatkan lebar permukaan airnya yaitu 1,6 meter dan lebar dasar datum 1,3 meter. Maka untuk mencari luas penampangnya, lebar permukaan air ditambah lebar dasar datum dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan D rata-ratanya, maka didapatkan hasil 0,6041715 meter kuadrat. Pipa yang basah mengenai air yaitu pipa yang pertama 23,7 cm, pipa yang kedua 23,5 cm, dan pipa yang ketiga yaitu 22,5 cm. Maka didapatkan rata-ratanya itu pipa 1 ditambah pipa 2 tambah pipa 3 yang kena basah dibagi dengan 3, maka didapatkan hasil 0,2323 meter. Kemudian kita mencari lambda. Lambda itu bisa dicari dengan rumus H per D. H yang didapatkan tadi itu 0,23233 meter dibagi dengan D yang dapat 0,41667 meter, maka hasilnya 0,5576. Selanjutnya mencari koefisien pelampung dengan rumus dalam kurung 1 dikurang 0,116 dikali dengan dalam kurung akar 1 dikurang lambda, lambdanya yang sudah kita cari tadi, dikurang dengan 0,1, maka hasil yang dapatkannya yaitu 0,4995484. Dan yang terakhir kita mencari debit dengan rumus koefisien pelampung dikali dengan kecepatan aliran dan dikali dengan luas penampangnya, dan didapatkan hasil debitnya yaitu 0,142968774 meter kubik per sekon.